kita sudah dalam 1 tahun di bulan Desember ini sudah 1,1 juta. Misalkan data itu sekitar 4,5 juta. Nah, yang sudah melegalisasi cepatan banget gitu loh. Yang semula setiap tahunnya kita mengalami peningkatan untuk penerbitan, nantinya bisa meningkatkan kapasitas UMK yang ada di Jawa Barat. Oke. Gitu. Jadi menarik ya, ada 3.900 untuk kiraan kami, tapi bisa lebih dari itu. Mudah-mudahan lebih ya. Iya, kan betul. Momen diberikan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu. Dan tadi juga target mau Sudah terlampaui. mungkin nggak Bu menutup tahun? Iya, karena terus ini teman-teman kabupaten kota ini bekerja 7 hari seminggu. Dan ini menjadi bukti konkret begitu ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak membedakan, mungkin dari sisi investasinya lebih besar, semuanya ini punya peran. Betul. Kalau saya ingin menegaskan juga gitu ya Bu ya, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia, kalau jumlah 1,1% dari PDB Indonesia, tenaga kerja dari total tenaga kerja itu 97%. Bayangkan, saat mengembangkan saya dan budaya saya lebih besar 37 juta, jadi kami at least punya masih Jawa Barat. Berdaya saing di Jawa Barat, dan kemudian salah satu yang hadir di sini juga support yang potensi atau geliat UMK. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa GPT GBA Pelayanan Terpadu dan Penganugah. Terima kasih Bu Nining selaku kepala. Apa pesan-pesannya, ajakannya untuk warga Jawa Terpadu, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan program tahun ini, memiliki program bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 8% gitu. Dan karena salah satu yang kemudian akan terutama adalah dari UMKM, maka kemudian untuk berkembang, untuk lebih maju dalam mendukung kami dalam acara kebiayaan. Luar biasa. Jadi ternyata ini membuktikan pemerintah Provinsi Jawa Barat, usaha di Jawa Barat ini punya peluang investasi yang sangat besar. Menopang perekonomian Jawa Barat ya. Nanti di tanggal 17 betul ya Bu ya? Tanggal 7 untuk memberikan kemudahan yang bisa memenuhi segala kebutuhan dari pelaku-pelaku usaha. Tanggal 17 ya Bu, dari BNPT. Jabar bekerja sama dengan 13 institusi baik vertikal maupun daerah dan juga perbankan akan memberikan pelayanan secara serentak bersama-sama dengan 27 kabupaten kota. Jadi kita akan memberikan pelayanan 16 layanan di mana dari mulai penerbitan NIB, kemudian juga dari kelengkapan lainnya untuk pengembangan usaha seperti sertifikasi halal, kemudian juga dari BPOM untuk izin edar, kemudian dari Haki untuk intelektual, kemudian juga dari Kemenku ini akan juga menerbitkan NPWP, pelayanan NPWP, dan juga untuk penjualan produk-produk yang bisa diakses ke pemerintahan masuk ke dalam melalui e-katalog ataupun bila pengadaan. Ini semua bisa kita layani dalam satu tempat termasuk perbankan, dan itu dimulai dari jam 9 sampai jam 16 sore di tanggal 17 Desember 2020. Nah ini tuh untuk pelaku UMKM ya Bu, rata-rata atau gimana? Kami tidak saja UMKM, siapapun pelaku usaha yang akan mengakses layanan tersebut silahkan datang. Iya. Nah kalau untuk sepanjang ini Bu, perizinan gitu, emang kenapa Bu? Ya, kami sebagaimana tadi sudah diketahui ya, kami memiliki program untuk penerbitan NIB di tahun ini itu 1 juta, dan per hari ini sudah tercapai 1,1 juta. Yang selama ini kalau secara reguler business as usual itu per tahun hanya 400.000. Nah, dalam kaitan tersebut gitu ya, kita sudah masif nih penerbitan NIB, totalnya kita sudah 2,377 juta. Ini termasuk yang terbesar di Indonesia gitu. Nah, kita juga tidak akan puas hanya berhenti pada penerbitan NIB, karena NIB itu hanya pintu masuk untuk melakukan usaha. Dan kami tahu dari berbagai informasi dan survei yang kami lakukan, ternyata pelaku UMKM ini memiliki kesulitan yang kemudian perlu kita dengarkan kesulitan mereka, baik dari sisi dari legalitas lanjutan, dari perizinan yang ada, ataupun akses mereka untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik, kemudian dapat pelatihan, pemahaman, literasi, baik termasuk perbankan juga ya, berkaitan dengan upaya mereka menaik kelaskan dan meningkatkan daya saing terhadap usaha mereka. Nah, kami capture bahwa pelaku usaha dari UMKM ini memiliki kesulitan terhadap akses pembiayaan, kemudian dari sisi inovasi dan teknologi dan digitalisasi.